di TNI misalnya, jadi orang-orang penting di TNI dipengaruhi biar mendukung kegiatan HTI misalnya. Begitupun Wahabi sama. Jadi diambillah public figur, orang-orang yang memang mempunyai follower banyak gitu ya. Nah itu dipengaruhi biar gampang istilahnya, biar gampang orang masyarakat itu ngikut ke aliran mereka begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di dua channel yang terus memperbincangkan isu-isu yang hangat, yang viral. Gitu ya? Oh, 3 ya? 3 channel. Tapi satu lagi kita masih mensensor. Batas Radikal, Bina Damai Indonesia sebenarnya ada lagi nih, tapi tidak disebutkan. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas, masih meneruskan dari video sebelumnya, yaitu masalah LGBT yang viral di kontennya Deddy Corbuzier. Jadi dengan memboomingnya satu konten tentang LGBT ini, banyak sekali orang-orang yang tentunya Islam garis keras lah ya, Islam yang dipahami secara ekstrim, secara tekstual, tidak melihat ke arah kontekstualnya. Ini mereka seolah-olah menganggap, oh ternyata Deddy ini kan masuk Islamnya melalui pintu situ lah ya, pintu situ lah. Sehingga orang-orang yang ekstrim ini, menganggap bahwa garis itu, maksudnya aliran sebelah situ, ini sudah terlihat bahwa arahnya itu ke liberalan. Nah tentu yang kita bahas ini adalah orang-orang Wahabi gitu. Bagaimana respon orang-orang Wahabi ini melihat konten LGBT yang ada di Deddy Corbuzier? Iya. Nah, gimana tanggapan ini orang-orang Wahabi, Salafi dan sealirannya. Maksudnya sealiran dalam konteks nasional itu seperti FPI, HTI, dan kawan-kawan yang atau organisasi atau kelompok-kelompok yang semisal lah dengan dia gitu loh. Termasuk juga yang paling gencar juga PKS. Kelompok-kelompok inilah kajian apa namanya? Liko Ikhwanul Muslimin sana keturunan itu. Itu mendapat angin segar gitu loh. Untuk apa? Untuk menghajar menghajar orang-orang liberal, dalam kurung orang-orang NU lah. Orang-orang NU itu dihajar tuh. Apalagi gurunya atau masuk Islamnya Deddy Corbuzier itu kan dari Gus Miftah gitu. Ya memang itu orang NU kan. Kedua, menghajar juga lawan-lawan politik. Lawan-lawan politik orang-orang PKS. Yang ketiga, menghajar orang yang pro terhadap pemerintah. Jadi 3 itu loh. Efeknya dengan adanya video ini, video dari Corbuzier itu, orang itu menarik-narik gitu loh. Narik-narik, wah ini akan membuat kegaduhan di Indonesia. Hiduplah orang-orang FPI, orang-orang HTI. Menolak itu gitu loh. Kalau ini dibiarkan, nanti bangsa Indonesia akan hancur gitu. Makanya Indonesia harus menerapkan hukum Islam. Khilafah gitu. Di politiknya juga begitu. Kalau kata orang-orang PKS itu kan, ini banyak orang-orang PKS yang komentari video ini. Kalau ini dibiarkan, ini Indonesia akan menjadi orang-orang LGBT. ini dakwah akan hancur dengan orang-orang LGBT di Indonesia. Nanti dilaknat oleh Allah, hancurlah Indonesia gitu. Jadi ke sana. Tapi ini kan sebelum diklarifikasi sama Gus Miftah ya, sebelum ada podcast Deddy sama Gus Miftah. Nah, saya pengen tahu itu respon mereka ketika adanya klarifikasi dari Gus Miftah langsung dan setelah videonya di take down, dihapus, bahwa sudah terbuka lah bahwa jelas Gus Miftah tidak mengarahkan Deddy ke arah situ. Sudah terbukti jelas bahwa
ya Dedi juga hanya sekedar konten lah istilahnya kan. Konten. Kita tidak tahu Dedi ngundang itu apakah ada unsur cuannya segala macam kan. Kita tidak bisa menganggap hati orang A atau B gitu kan. Nah, respon mereka ini yang keras-keras ini setelah videonya di take down dan jelas bahwa Gus Miftah juga menolak LGBT, menolak video itu tetap dipublish. Itu gimana itu responnya? Iya, kalau kita baca kan, maksudnya kita amati dunia sosial per medsosan, di Twitter misalnya, di Facebook, bahkan di YouTube juga, ya memang rame. Orang-orang itu sebenarnya masih mengangkat aja video di take down itu, dikesampingkan. Yang masih dihidupkan itu ya ininya gitu loh. Si Dedi menayangkan atau berkampanye lah bahasanya, berdakwah melegalkan LGBT begitu. Yang masih diangkat itunya saja. Padahal videonya kan kita tahu udah di take down kan. Udah. Ya mengikuti sarannya Gus Miftah lah, gurunya. Tapi orang-orang Wahabi, Salafi, orang-orang PKS ini, HTI, FPI ini masih terus berkampanye, bercuap-cuap lah gitu ya, men-tweet di Twitter itu ya seolah-olah video itu belum di take down gitu loh. Karena yang dipermasalahkan itu core-nya adalah ya Dedi mengundang pasangan gay gitu loh. Itu di situ. Memang kalau artis sekelas Dedi ya, mungkin dia ngundang apapun viral terus ya. Apalagi LGBT. Oke, kita lanjut ke. Jadi ingat kalau ngomongin artis, jadi ingat ini juga saya. Memang artis itu ini ya, public figure ya. Jadi apapun yang yang di blow up di media sosial mereka itu akan dilihat orang banyak dan diikuti gitu. Dan dampaknya sangat luar biasa termasuk artis-artis hijrah ini gitu loh. Artis-artis hijrah ini kan sebenarnya kayak semacam apa ya, tameng atau semacam wayang gitu loh dari orang-orang Wahabi ini gitu loh. Gitu loh, mereka memposting video-video orang Wahabi atau kata-kata orang-orang Wahabi gitu, dilihat oleh orang-orang banyak gitu. Dan kalau kita perhatikan bro, banyak juga artis-artis yang hijrah lah ya, tanda kutip, itu larinya ke kelompok mereka. Itu yang kita perhatikan ya paling salah satunya Dedi lah yang memang benar-benar ke kelompok moderat ya. Tapi kebanyakan artis-artis yang hijrah tanda kutip, mereka ini larinya itu atas bimbingan ustadz-ustadz Wahabi. Nah sebenarnya ada apa gitu di balik semua itu? Kenapa harus larinya ke mereka lagi? Padahal sebelum mereka hijrah itu mereka sangat populer ya. Sangat populer. Dan itu bukan artis yang biasa aja, tetapi justru artis yang banyak juga artis yang terbuka ya. Yang maksudnya artis yang pakai lekton lah gitu ya. Yang keleknya katon. Artis-artis yang memang benar-benar di dunia hitam lah dulunya gitu. Ada juga yang memang artis pelawak lah, artis sinetron, tapi kok tiba-tiba hijrah langsung menghentikan dunia keartisannya, dia langsung masuk di bahkan menjadi pendakwah gitu ya. Nah ini sepertinya ya isu-isu bahwa orang Wahabi itu didanai oleh orang-orang Wahabi dari Arab Saudi gitu. Itu memang sepertinya ada gitu. Kenapa? Karena kita lihat lah ya, kehidupan mereka itu kan sudah mewah gitu. Ya. Nah, ketika hijrah pintu-pintu keartisannya itu kan ditutup tuh. Yang ditutup sendiri juga memang ada yang ditutup sendiri, ada yang ditutup oleh ininya lah gitu, oleh pihak produsernya gitu. Nah itu kan untuk menghidupi biayanya gimana gitu loh. Kalau bukan misalnya kalau nggak ada pendanaan dari kelompok-kelompok orang Wahabi itu, kayaknya
ya susah juga gitu loh. Tapi nyatanya kehidupan mereka seperti yang dikatakan Isra Bahrawi itu, yang memang mereka Isra Bahrawi kan tahu lah, karena mereka hubungannya dengan BIN gitu ya, dengan kepolisian, jadi tahu lah aliran-aliran uang para artis itu dari mana ya, mungkin dia sudah bekerja sama PPTATK juga mungkin. jadi tahu gitu loh. Gitu sih ya, kemungkinan ada lah. Iya, oke. Bahkan dari dulu kan ada juga isu bahwa para pendai itu dibiayai oleh Wahabi gitu. Kan itu ada gitu. Ya, sampai sekarang itu menjadi hal yang bagi kita bertanya-tanya ya. Artis ketika dia sudah tidak lagi bermain di dunia entertainment, itu dia masih kita nggak tahu, dia masih tetap memiliki kehidupan yang cukup, masih tetap mewah. Kita tidak tahu di belakang mereka itu apakah dia punya usaha, punya bisnis segala macam. Tapi yang jelas artis-artis seperti ini itu yang dia tidak melanjutkan di dunia film, dia berpenampilan ya ustadz-ustadznya moderat gitu. Apakah memang jelas dia ini dibiayai oleh Wahabi sebagai brand sebagai tameng gitu ya, untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Nah ini kemungkinannya ya sangat besar sekali, karena ya semacam ustadz-ustadz yang berjenggot itu kan banyak, Tengku Wisnu, siapa lagi ya saya lupa itu, Tengku Wisnu, ustadz-ustadz artis hijrah. Iya, mereka kan tidak aktif lagi di dunia film, tapi kehidupannya masih mewah. Dan secara bisnis juga kita tidak tahu apakah ada atau tidak gitu ya. Bisnis ya ada, tapi adapun maju atau enggaknya kan ya bisa kelihatan sih sebenarnya. Iya. Tapi ya itulah akal bulus Wahabi. Akal bulus Wahabi itu pasti ada lah gitu. Memang ya bukan hanya Wahabi sebenarnya, kayak semacam HTI itu juga termasuk organisasi yang membidik public figure untuk direkrut gitu loh, biar memahami inilah, artinya ikut kepada keyakinan mereka gitu loh. Itu sama seperti itu. Jadi public figure itu semacam kayak di partai politik, kalau misalnya di partai ketuanya misalnya, atau di TNI misalnya, jadi orang-orang penting di TNI dipengaruhi biar mendukung kegiatan HTI misalnya. Begitupun Wahabi sama. Jadi diambillah public figure, orang-orang yang memang mempunyai follower banyak gitu ya. Nah itu dipengaruhi biar gampang istilahnya, biar gampang orang masyarakat itu ngikut ke aliran mereka begitu loh. Gitu. Tapi jangan salah, ada tesis terbaru dari Profesor Jajang Jahroni yang baru kemarin tesis atau buku disertasi ceramahnya ketika diangkat menjadi profesor, dia mengatakan ketika aliran pendanaan Wahabi ini berkurang, maka dakwah orang Wahabi juga akan melemah gitu. Oke. Nah, kita tahu aliran pendanaan terbesar aliran Wahabi adalah Arab Saudi gitu loh. Itu semua orang tahu lah begitu. Alirannya dari sana. Nah, aliran di Saudi kita tahu orang-orang kita tahu gitu bahwa Saudi saat ini sedang menggencet orang-orang Wahabi dengan adanya 2030 itu yang oleh anaknya presiden apa aja yang sekarang itu diarahkan bahwa pendapatan Arab Saudi itu tidak bertumpu lagi kepada minyak gitu loh, tapi pendapatannya dari gitu loh, dari perdagangan, dari restoran, dari haji umroh. Iya, bukan hanya haji umroh gitu, tapi juga dari wisata pantai, pokoknya hiburan-hiburan gitu. Makanya kan kita tahu sekarang hiburan-hiburan di Arab Saudi dibuka gitu loh.
karena demi untuk mendapatkan ininya pemasukan buat negara gitu loh. Nah, orang-orang Wahabi dengan adanya kebijakan itu semakin tersingkir gitu loh. Semakin tersingkir, jadi duitnya gitu loh untuk mendanai para pendai-pendai di seluruh dunia itu semakin sempit gitu loh. Karena memang minyaknya juga makin lama makin habis kan. Semakin lama semakin habis. Minyak yang dimiliki oleh oleh orang-orang personal, oleh orang-orang individu di Arab Saudi itu sumbernya semakin habis. Berarti sudah jelas ya dakwah Wahabi ini tidak bisa kita nilai kecuali dengan ukuran duit ya. Ya karena begini, coba bayangin deh. Kita tahu lah orang-orang Wahabi kayak di Lombok itu kan sekolahannya begitu megah banget. Itu dari mana duitnya? Emang punya duit orang-orang ustadz Wahabi yang ini di situ gitu loh. Untuk mendirikan sekolah semegah itu yang Darus Sunnah apa? Bukan Darus Sunnah Ciputat, bukan. Yang di Lombok itu loh, yang kemarin sempat rame juga. Bahkan yang dibakar itu juga tuh tempat parkirannya. Nah, itu pendanaannya dari mana kalau bukan dari Arab Saudi gitu. Jadi berkembang cepat atau tidaknya pemahaman Wahabi ya lagi-lagi ditentukan oleh pendanaan gitu. Ditentukan oleh jumlah keuangan. Selain itu memang di Indonesia, kalau di Indonesia sangat masif ininya sangat intens gitu menyebarkan pemahaman mereka melalui media sosial gitu, melalui YouTube. Setiap hari melakukan ceramah gitu. Setiap hari ceramah. Emang bagusnya di situ sih. Menurut saya bagusnya di situ, tapi di sisi lain yang diajarkan itu selalu menjelek-jelekan pemahaman yang sudah umum lah gitu. Dan yang sudah ada di sini lah ya, yang sudah kita sering melakukan amaliyah kita sehari-hari. Tentunya mereka juga didanai dalam bidang teknologinya ya. Dakwah secara offline dan online-nya itu tentu sangat kuat pendanaannya. Sangat kuat pendanaannya. Dia untuk mengelabuhi, ini bahasa saya, untuk mengelabuhi bahwa mereka tidak didanai oleh Arab Saudi. Mereka bikin iklan minta sumbangan dari para subscriber kalau di YouTube, dari para jamaahnya gitu ya. Iya, jadi minta sumbangan untuk beli mikrofon, beli sumbangan untuk beli kamera. Lihat aja di Khalid Basalamah channelnya, selalu minta sumbangan. Padahal itu udah didanai. Iya, padahal kita yakin itu udah didanai juga begitu loh. Ya selain dari usaha dia ya, kan kalau Khalid Basalamah kan banyak bisnisnya lah, selain umroh gitu, juga ada restoran misalnya. Walaupun nggak tahu bayar pajak nggak ya Khalid Basalamah itu, kan dia nggak setuju sama pajak. Iya, pajak itu haram gitu. Nggak tahu itu apakah bayar pajak atau enggak. Kalau nggak bayar pajak, dihajar aja udah sama tukang pajak. Cabut gitu izinnya. Oke guys, ya kita sama-sama sudah tahu lah ya bahwa Wahabi itu sumber keuangannya dari Saudi. Dan kalau sampai masuk ke dunia artis didanai oleh Wahabi itu berarti Wahabi ini jumlahnya tidak sedikit ya, banyak banget. Sampai memberikan kehidupan yang cukup. Ditanggung kehidupannya. Apalagi sekedar ustadz yang hanya pandai bicara gitu ya. Ya itu pintar-pintar kita lah guys. Emang betul lah, ya tinggal pilih sih sebenarnya. Ibu sebenarnya yang begitu bukan hanya Wahabi, kayak jaringan NII kan sekarang masih ada, LDI pun masih ada, dan ya modelnya begitu gitu loh. Jadi mencoba mendanai kehidupan mereka lah gitu. Kalaupun itu nggak nyata, maksud saya walaupun nggak terjadi, ya itu terjadi diiming-iming gitu. Makanya banyak orang Indonesia yang lari ke ISIS lah, jadi ISIS gitu, pendukung ISIS, karena diiming-imingin
semuanya ditanggung kehidupannya gitu, akan makmur gitu. Iya. Begitu. Jadi solusinya memang kita harus punya pemahaman ataupun background yang cukup lah ya, agar tidak terbawa aliran-aliran keras seperti ini. Menjadi Wahabi sebenarnya kalau menurut saya boleh-boleh saja menjadi Wahabi dengan tujuan ya memahami Islam gitu, tapi tidak terseret kepada radikalismenya gitu, terseret kepada pemahaman menyalah-nyalahkan orang gitu. Oke. Tapi susah juga begitu ya, karena bukan identiknya, justru lahirnya Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab itu ya terlahir menyalahkan orang gitu. Sudah langsung menyalah-nyalahkan. Sudah langsung mengkafir-kafirkan orang. Jadi apapun ulama yang hidup di zamannya udah langsung disalah-salahkan. Disalah-salahkan gitu. Dikafirkan lah, di halal darahnya gitu. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau untuk menjadi Wahabi, maksud saya Wahabi itu bukan Wahabi ininya ya, pemahaman yang salah-salahnya itu, tetapi Wahabi sisi positifnya menurut saya ya itu sholat tepat waktu gitu loh. Nah, itunya baik ya. Itunya baik gitu loh. Selalu mempelajari Al-Quran, selalu ngaji, selalu berpatokan hadis-hadis sahih gitu. Itu benar gitu loh. Nah, tapi tujuannya benar gak sih gitu? Cuma itu tindakan itunya benar, tapi tujuannya mengkaji, memegang hadis-hadis sahih hanya yang diambil itu Bukhari Muslim saja, tapi tujuannya tuh nyalahin orang lain gitu loh, untuk mengkafirkan orang lain, akhirnya kan salah gitu loh. Apalagi dengan menggembor-gemborkan kita harus berpegang teguh sama Al-Quran dan Sunnah saja. Nggak usah kita menggali aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang di dalam kitab. Tapi bro, ngomong-ngomong Wahabi, sebenarnya saya juga Wahabi sih. Karena ya ngikutin Mbah Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah ya. Wahab Hasbullah itu ya. Oke bro, jadi itulah diskusi kita pada video ini. Kurang dan lebihnya. Ada pesan terakhir? Pesan ya, kita harus mengikuti ajaran ini. Kita Wahabi. harus mengikuti ajaran Wahabi. Wahabi yang mana nih? Wahab Hasbullah. Ya juga mau mengikuti maksudnya Al-Quran dan hadis lah. Tapi tujuannya ya tujuan untuk rahmatan lil alamin gitu loh. Bukan untuk nyindir, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan, bukan itu gitu loh. Tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik dalam agama, lebih baik untuk diri sendiri, untuk keluarga dan masyarakat. Sesuai gitu dengan visi misi Nabi kita, yaitu menjadi Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Oke lah, misi kemanusiaan. Oke guys, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.